Kita tidak akan kaku. Kita tidak akan kaku dalam memahami beberapa sub pokok bahasan ini. Kalau memang hari ini masih ada yang kepingin didiskusikan kembali ke pengertian penelitian, kemudian kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan filsafat dan agama dan anatomi ilmu, silakan ya, saya 10 menit atau 15 menit bagian awal membuka diskusi dialog ya tentang materi yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau sudah tuntas, kita akan berlanjut kepada jenis penelitian. Pada hakikatnya banyak ya orang mengklasifikasikan, orang mengelompokkan berbagai jenis penelitian itu. Tapi nanti kita fokus ya pada beberapa jenis saja agar segera bisa masuk ke dalam proses penelitian. Kemudian kaitannya penelitian dan pengembangan ilmu tuntas sore hari ini. Lalu minggu depan kita sudah mulai membahas tentang tema penelitian. Model penelitian, tema penelitian, termasuk mendalami tentang variabel penelitian. Ya, pertemuan keempat harapannya saudara semua sudah jelas bisa menemukan tema, bisa merumuskan judul, bisa membangun model penelitian, dan segera bisa menyusun proposal penelitian. Paling tidak bab 1 itu ya targetnya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke jenis, proses, dan penelitian kaitannya dengan pengembangan ilmu, terkait dengan materi yang kemarin 1, 2, 3, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan kembali, ingin dibahas kembali ya. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Dipersilakan. PPT-nya PowerPoint sudah saya share di grup WA ya. Materi yang berkaitan dengan materi minggu lalu dan hari ini, termasuk yang akan datang tentang tema model penelitian juga sudah saya bagikan dalam PPT. Kalau yang lengkap ada di dalam buku yang sudah saya bagikan dalam bentuk PDF ya. Itu pelengkap saja PPT. Monggo kalau ada yang ingin diskusi terhadap materi kemarin. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya tak mereview sejenak, barang 5 menit lah, 7 menit. Ya, kaitannya dengan materi kemarin yang bagian anatomi ilmu ya. Bagian anatomi ilmu ya, pengertiannya sudah penelitian ya, yang kita tahu bahwa output penelitian itu bisa berupa ilmu atau lebih rincinya lagi teori, bisa berbentuk dalil ilmiah atau hukum ilmiah yang dalam bahasa asalnya disebut law of ya, itu kelebihan A, itu law of scientific, itu dalil ilmiah. Pada output yang pertama, penelitian itu kadangkala diberi nama penelitian murni, penelitian dasar atau pure research ya, pure research, menghasilkan ilmu atau teori atau dalil ilmiah atau law of scientific. Yang kedua, kalau yang dihasilkan adalah teknologi
atau rekayasa terapan, kalau dalam akuntansi mungkin dalam bentuk sistem ya yang dihasilkan hasil riset, maka penelitiannya disebut penelitian terapan. Ya. Kalau menghasilkan kelompok yang pertama penelitian murni, penelitian dasar, atau penelitian fundamental, atau pure research, kalau menghasilkan teknologi namanya penelitian terapan. Dalam istilah asingnya disebut applied research, penelitian terapan. Menghasilkan teknologi langsung merupakan outputnya rekayasa terapan yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Ya, itu ilmu ya dan teknologi yang merupakan output penelitian ilmiah. Ya. Tapi di luar ilmu itu kita kemarin sudah bahas ada satu pengetahuan yang jenisnya kita beri nama filsafat yang tidak bersifat empiris, tapi hanya kebenaran yang bersandar kepada rasionalitas, logika, akal sehat. Perkara dia bisa dibuktikan secara empiris atau tidak, itu bukan urusan filsafat. Sejak abad 17 ya, sejak abad kebangkitan, abad pencerahan di Eropa abad 17, itu filsafat dengan ilmu dalam pengertian sains berpisah. Yang filsafat berhenti pada produk pengetahuan logika, akal sehat, sedangkan yang ilmu berlanjut pada pembuktian empiris. Karena itu faham empirisme di abad 17 menjadi suatu model yang baru yang sangat diandalkan, yang berkembang sampai abad berikutnya sampai abad 21 ini. Ilmu tumbuh dan berkembang, melepaskan diri dari filsafat, menjadi bahkan sampai ke teknologi sangat mutakhir. Nah, singkatnya saya hendak memberikan satu dasar pemahaman bahwa jika ilmu pengetahuan atau sains itu adalah tidak berhenti pada proses logika akal sehat, tapi dibuktikan dengan satu bukti empiris, dapat diverifikasi secara indrawi, ya itu ilmu. Tapi filsafat tidak bersifat spekulatif, ya bisa juga di tataran empiris gagal, tidak dapat diverifikasi, tidak dapat dibuktikan, ya itu filsafat bersifat spekulatif. Satu lagi pengetahuan agama yang sumbernya adalah dari wahyu, dari kitab suci, dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dari Al-Quran, Al-Hadis. Kalau saudara-saudara kita yang dari Nasrani, dari kitab Injil, dari kitab suci, sifatnya dogmatis. Ya. Jikalau akal bisa menopang dan bisa menemukan, masuk, monggo. Kalaupun tidak dipahami, ya karena keterbatasan akal. Tapi agama, pengetahuan agama tetap mutlak adanya, benar. Dasarnya iman. Itu ya. Itu kalau agama. Jadi ada 3 pengetahuan menyangkut sains atau ilmu, filsafat, dan agama. Pada kajian kita ini, kita berorientasi pada kajian tentang sains atau ilmu.
Sehingga hal-hal yang bersifat apa? Dogmatis, bersifat kepercayaan atau bahkan di luar indrawi atau yang bersifat gaib itu bukan wilayah kita. Kita adalah yang berdasarkan fakta empiris di samping dukungan rasionalitas, ya. Ini memang perlu sedikit singgung agar kita memiliki dasar yang kuat. Atas dasar kajian yang panjang itu minggu kemarin sampai saya ringkas hari ini, lalu muncullah definisi ilmu itu apa? Ya, adalah salah satu dari 3 sumber kebenaran atau pengetahuan yang dikenal dalam kajian keilmuan. Selain kebenaran itu, dikenal pula kebenaran agama atau pengetahuan agama dan filsafat. Pandangan Barat jelas memisahkan tegas antara ilmu, agama, dan filsafat. Pandangan Barat. Tapi ada pula pandangan yang berorientasi pada agama, spiritualitas, tidak memisahkan antara ketiganya. Ya, pandangan agama. Oleh karena itu ada gerakan pada akhir-akhir ini untuk mempertegas bahwa memisahkan ilmu dengan agama sesuatu yang dinilai adalah kekeliruan. Ya, ini akan dibahas lebih dalam filsafat ilmu. Di S2 akan muncul mata kuliah S2 filsafat ilmu, di S3 gugatan-gugatan terhadap ilmu, terhadap sains itu dikaji lebih dalam mata kuliah filsafat ilmu. Ya, kalau ini sebagai pengantar saja, ada filsafat, ada ilmu, ya, ada agama. Memadukan ketiganya mungkin, ya mungkin, tapi melalui telah tersendiri. Ilmu juga diartikan sebagai seperangkat pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metodologi riset yang menjelaskan realita atau fenomena alam yang bersifat logis dan empiris. Sifat empiris dalam ilmu artinya bahwa kebenaran yang diketengahkan oleh ilmu dapat dibuktikan dengan panca indera. Saya tidak begitu tertarik lagi untuk membaca definisi-definisi yang banyak, ribuan tentang definisi ilmu sesuai dengan sudut pandang mereka, tapi saudara-saudara berpeganglah pada dasarnya saja bahwa ilmu itu bertumpu pada empirisme dan rasionalisme. Ya, mau diseret ke dalam makna definisi yang luas, monggo. Sini saya kutip dari berbagai sumber. Kemudian filsafat, kemudian agama. Nah, ini kemarin kita membedakan antara agama, filsafat, dan ilmu. Lalu kita menghunjam lagi memahami apa ini lebih lanjut anatomi ilmu yang kita sangat jelas bahwa lingkaran besarnya ilmu itu gede banget sebagai suatu sistem yang meliputi di dalamnya ada teori. Teori itu ada hukum atau dalil ilmiah, hukum. Dan kita kemarin pahami dalam lingkaran besar ilmu itu ada satu postulat yang dijadikan gayutan. Contoh, ilmu ekonomi
yang kita pelajari ini itu bergayut, bersandar pada postulat kapitalisme, liberalisme, pasar bebas. Dengan demikian ilmu yang kita pelajari, ilmu ekonomi yang kita pelajari itu dibalut dengan pandangan, dengan faham, dengan ideologi, dengan postulat isme, yaitu pasar bebas, liberalisme, kapitalisme, dan kemudian melahirkan teori-teori, melahirkan hukum-hukum dalam satu faham kapitalisme. Mungkin ada pula satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan khusus pada pandangan-pandangan isme, sosialisme. Sehingga tidak ada yang namanya pasar bebas. Yang namanya harga mesti ditentukan oleh negara. Hak milik pribadi, penguasaan harta juga dikuasai oleh negara. Pribadi tidak memiliki. Ya, ini penjelasan saya dalam kaitannya postulat. Lebih kecil hukum itu terdiri dari konsep atau konstruk atau variabel. Dari sini kemudian Anda bisa memahami apa itu konsep, ya, apa itu konstruk, apa itu variabel. Variabel adalah konsep atau konstruk yang dapat diukur secara kuantitas. Anda bisa tahu pengertian postulat, teori, dan seterusnya. Ya, itu yang sampai pertemuan kemarin. Ya, berlanjut pada kemudian file kedua ini saya tutup. Ya, kita hari ini akan membahas kelanjutannya. Ya, untuk yang B ini kita akan melanjutkan jenis-jenis penelitian. Ya, ini kita lanjutan yang tadi, kemudian kita berlanjut pada yang variabel, ya. Sudah masuk ini ke variabel. Jenis variabel. Sebelum saya mulai, monggo saya terbuka, saudara berabstraksi, memahami, ya, apa yang ringkasan dari pertemuan kemarin yang baru saya review. Kalau ada yang menarik untuk dikonfirmasi, menarik untuk didiskusikan, monggo diungkapkan. Sebelum saya masuk kepada pembahasan spesifik lagi tentang variabel. Nanti masuk kepada setelah variabel, kita masuk ke pembahasan yang tadi saya katakan jenis-jenis penelitian. Ya. Kemudian kita masuk proses penelitian dan terakhir penelitian dan pengembangan. Ya. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya khawatir saya ngomong terus padahal sudah tidak menarik, ya. Ya, lebih baik saya berhenti sejenak sambil atur nafas. Saudara kalau ada gagasan pikiran yang ingin dikonfirmasi, monggo silakan. Bahasa Jawa itu ya, monggo itu bahasa Jawa. Kalau di Sunda, mangga, ya. Silakan bahasa Indonesianya, ya. Mas Kevin barangkali ada hal yang pengen diungkapkan. Barangkali apa yang saya paparkan seperti hanya yang saya tulis,
dalam buku maupun PPT mengganggu terhadap konsep-konsep yang selama ini sudah panjenengan saudara-saudara pahami. Loh, kok begitu, Pak? Penjelasannya kok begitu lah. Inilah gunanya diskusi. Monggo, Mas Alvin Anwar, Mas Denny, ya Mas Ketua Kelas, silakan. Mas Faktur, Mas Ijaldi, wah, bagus sekali nih, Mas Ijaldi, ya. Mas Ijaldi apa Mas Ijladi ya? Oke, monggo. Ini Mas Lutfi ya, mau menyampaikan. Silakan monggo Mas Lutfi. Atau siapa saja ya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya dulu itu mikirnya kalau variabel itu kayak semacam faktor gitu, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa kebakaran, nah faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran itu seperti apa? Misalnya panas. Nah, saya di pikiran saya atau saya berpikirnya seperti ini, variabel-variabel yang mempengaruhi peristiwa kebakaran di hutan itu adalah panas gitu. Tapi setelah saya lihat PowerPoint-nya Bapak, itu sama nggak artinya Pak dengan yang punya Bapak? Atau mungkin ada perbedaan arti lagi Pak? Terima kasih itu Pak. Oke, ya. Agak-agak mirip Mas Kevin, faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran. Itu sebenarnya Anda menyebut faktor-faktor itu untuk mewakili sejumlah variabel, sejumlah konsep atau sejumlah konstruk. Kalau sudah berani masuk ke dalam variabel harus terukur, harus kuantitatif, maka sebutan panjenengan bahasa Jawa itu ya, sebutan saudara mengatakan faktor-faktor itu adalah isinya sejatinya adalah variabel-variabel. Kalau kemudian diwakili dengan kata-kata faktor-faktor, bayangannya publik umum pembaca akan ada sejumlah variabel lebih dari 3 ya, sehingga Anda tidak berani atau tidak bisa menyebut satu persatu diwakili dengan sebutan faktor-faktor. Contoh, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dalam pandangan akuntansi. Ada ukuran perusahaan, ya, firm size. Ada umur perusahaan. Ada kemudian misalnya saja rentabilitas, kemampuan memperoleh laba. Ada misalnya leverage, ada misalnya likuiditas. Masih sederet banyak sekali. Misalnya Anda mengidentifikasi dan tertarik ada 5 faktor atau 6 variabel ya. Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dah 5. Ini kalau disebut satu, kepanjangan judulnya, Anda himpun menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga saham saja terlalu spesifik. Anda bisa menggunakan nilai perusahaan. Bisa harga saham, bisa beta saham, bisa nilai perusahaan. Ya. Jadi kalau Anda apakah sama Pak, faktor-faktor dengan variabel-variabel belum operasional menyebut faktor dalam konteks sebuah judul riset
yang namanya faktor-faktor pada akhirnya diterjemahkan sejumlah variabel yang dinilai, diduga, dihipotesiskan mempengaruhi misalnya harga saham, gitu ya. Nah, itu variabel itu adalah substansi, ya. Substansi dari perhatian peneliti namanya variabel-variabel. Dapat ditangkap gambaran penjelasan dari saya, Mas Kevin? Ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi kalau Anda menyebut faktor-faktor, rasanya kurang fokus, kurang operasional. Kalau penelitiannya cuma 2, variabelnya independen, variabel bebas, yang mempengaruhi variabel dependen nanti, kita kenal dependen. Misalnya Anda mau meneliti ukuran perusahaan sama umur perusahaan, pengaruhnya terhadap harga saham. Adalah terlalu naif menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Langsung saja pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Kalau Anda menggunakan kata faktor-faktor, image-nya pendengar, pembaca, ya, pemerhati riset Anda mau mengungkapkan lebih dari 2, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Sehingga kalau disebut satu-satu ukuran perusahaan, umur perusahaan, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, pengaruhnya terhadap harga saham, kepanjangan, disingkat faktor-faktor. Dalam konteks riset Anda mengenai hanya 3 saja variabel, sebaiknya hindari kata faktor-faktor. Kadang-kadang faktor-faktor diganti determinan. Determinan yang menentukan determinan terhadap pembentukan harga saham. Jumlahnya banyak variabel, mungkin sampai 10, 5, 7, ya. Sama saja dengan penggunaan faktor-faktor. Saya kira ini membantu kita semua, ya, memperjelas variabel yang kita maksud, ya. Ya, saya kira itu ya, Mas Kevin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan bergerak pada pembahasan yang lebih jelas lagi, ya. Sekarang kita lihat apa itu variabel. Variabel adalah partikel yang paling kecil dari realita alam semesta. Coba saya akan memberikan gambaran, ya. Alam semesta ini adalah realita. Ada yang tanda-tandanya dapat ditangkap oleh manusia. Gejala-gejalanya dapat ditangkap oleh manusia. Realita tertentu, ya, realita tertentu, misalnya saja adalah adanya realita perusahaan tumbuh berkembang. Yang fenomenanya, tanda-tandanya, gejalanya adalah labanya naik atau disebut rentabilitas. Kemampuan bayarnya tinggi, likuiditas. Misalnya, biasanya asetnya tinggi, ukuran perusahaannya besar, tinggi. Realita tentang perusahaan yang maju, berkembang, dan sehat, tanda-tandanya adalah tadi laba tinggi, aset tinggi, kemudian kemampuan bayarnya tinggi, likuiditas, dan seterusnya. Realita
tentang perusahaan yang berkembang atau yang sehat, tanda-tandanya ada yang bisa ditangkap. Disebut fenomena. Jadi fenomena adalah tanda-tanda gejala yang muncul dari realita. Ada pula realita yang gejalanya tidak dapat ditangkap manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Tanda-tanda yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, karakter yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, namanya nomena. Jadi realita itu hakikatnya terdiri dari fenomena dan nomena. Yang dapat ditangkap oleh inderawi manusia namanya fenomena atau gejala. Yang tidak dapat ditangkap nomena. Siapa yang tahu itu nomena itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa menangkap yang ditangkap oleh panca indera yang namanya fenomena. Saya teruskan ya. Fenomena itu yang ditangkap oleh manusia itu kalau kemudian manusia pada umumnya peneliti, tanda-tanda itu diberi nama fakta. Fakta adalah gejala atau fenomena atau tanda-tanda yang dipancarkan dari suatu realita kemudian ditangkap oleh manusia, dijadikan bukti, namanya fakta. Fakta itu kalau direkam dengan tulisan, dengan audio rekaman, dengan video, dengan gambar, maka hasil rekaman atas fakta disebut data. Itu satu sisi ya, data. Di sisi yang lain, munculnya gejala tadi itu perlu nama. Kita kemudian bisa menamai, oh itu rentabilitas, yaitu kemampuan laba perusahaan. Oh itu umur perusahaan. Itu nama-nama. Nama-nama yang menamai fenomena. Fenomena itu, gejala itu perlu diberi nama. Ya. Oh ini namanya rentabilitas atau kemampuan perusahaan memperoleh laba. Ini namanya kemampuan perusahaan untuk bayar semua pembayaran yang jatuh tempo, namanya likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya, kalau dilikuidasi namanya solvabilitas. Sehingga kita mengenal dari fenomena, dari gejala-gejala itu ada istilah rentabilitas, ada istilah solvabilitas, ada istilah likuiditas, ada istilah aset, kas, persediaan, dan lain-lain. Nama-nama itu yang lazim disebut konsep. Konsep adalah nama, lambang, simbol, hasil abstraksi fenomena atas realita tertentu. Konsep. Kalau kepingin mendapatkan definisi yang formal, baca slide saya. Ini saya cuman menyingkat. Konsep kalau dapat diukur, dikuantifikasi, namanya variabel. Konsep istilah yang populer dalam penelitian kualitatif.
Karena tidak bermaksud diukur dengan angka, dia tetap sebagai konsep namanya. Penelitiannya kualitatif. Sedangkan kalau konsep diukur, diangkakan bisa, orang cenderung tertarik untuk penelitiannya kuantitatif. Seperti yang populer dalam penelitian akuntansi kuantitatif. Ada realita, ada fenomena yang dapat ditangkap manusia, nomena yang gagal ditangkap oleh manusia. Fenomena-fenomena itu kemudian diberi nama, namanya konsep, konsep harta, konsep utang, konsep modal, konsep laba, konsep rugi, gitu. Dan kalau itu semua dapat diukur dengan angka, namanya variabel. Atas pemahaman ini, saya mengajak saudara untuk melihat pengertian variabel lebih dalam, definisi variabel lebih dalam lagi. Ya, saya kenalkan ini lanjutan dari kajian tentang itu. Kemudian ada orang mengistilahkan variabel adalah digunakan sebagai padanan untuk konstruk atau sifat yang sedang dipelajari. Variabel adalah simbol dari suatu kejadian, karakter, tindakan, ya, atau sifat atau atribut yang dapat diukur, dapat diberi angka. Oh, labanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tetapi kalau ia gagal sebagai ukuran dalam kuantifikasi, maka ia tetap sebagai konsep. Contoh, kecerdasan sosial. Orang nggak tahu piye ngukure. Walaupun ini debatable. Ada yang mengatakan sombong, bahkan saya bisa mau mengukur kecerdasan seseorang. Ya sudah, kalau kamu bisa mengukur, namanya variabel. Silakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau pandangan Anda, persepsi Anda, logika Anda yang namanya kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, itu tidak dapat diangkakan, ya sudah, biarkan tetap sebagai konsep. Anda masuk wilayah yang fahamnya adalah penelitian kualitatif. Ada pandangan lain, ini saya ambil dari dosen Gajah Mada. Variabel adalah konstruk bangunan yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena. Anda mengenal fenomena itu tanda-tanda dari suatu realita. Realita itu kenyataan yang totalitasnya yang bisa menangkap, hanya Tuhan yang menciptakan. Yang dapat ditangkap manusia namanya fenomena. Ada pandangan lain, banyak yang mendefinisikan variabel. Singkatnya, variabel adalah pada akhirnya wakil dari realita. Realita menjadi fenomena, fenomena menjadi konsep atau konstruk, konsep atau konstruk turun menjadi variabel. Variabel menjadi bahan bakunya perhatiannya peneliti, yang nanti untuk bisa mendapatkan informasi tentang variabel yang jelas harus dijadikan fakta. Fakta variabel itu apa? Dapat kemudian direkam, dicatat, namanya data. Jadi Anda kalau bicara variabel, erat kaitannya dengan data variabel tersebut, dan datanya bersifat kuantitatif. Dapat diukur, diangkakan.
Dan itulah objek penelitian. Saya yang juga kadang kala menekuni pemahaman filsafat, akhirnya sadar bahwa penelitian itu, apalagi kalau yang namanya kuantitatif, kita fokus hanya pada variabel yang diwakili oleh data yang dapat ditangkap oleh manusia. Apakah itu menggambarkan realita, mewakili, bisa mewakili itu bisa valid, bisa pula menyimpang. Sehingga hasil penelitian itu berupa teori, berupa ilmu, berupa hukum, sifatnya tentatif, sangat relatif, bisa gugur kalau sudah ditemukan kebenaran yang baru, teori yang baru. Ini pula bagi kalangan kita yang sangat meyakini kebenaran adanya agama, spiritualitas, semakin kita meneliti pada hakikatnya, kita semakin merasa kecil, dan kemudian kita melihat dan meyakini yang besar, yang sangat mengetahui, yang maha itu hanya Tuhan. Kita hanya ikhtiar memahami, mempelajari sesuatu dari data yang merupakan bagian terkecil, partikel terkecil atas realita, atas kenyataan yang turun menjadi variabel, menjadi fenomena, yang turun menjadi konsep, yang turun menjadi variabel, yang turun menjadi data. Sudah sekian kali turun ke bawah, yaitu data yang kita miliki, ya. Sampai di sini saya selalu ingin menangkap sejauh mana panjenengan, saudara, ya, teman-teman bisa memahaminya, atau barangkali ada yang tidak bisa masuk karena bertentangan dengan pemahaman awal saudara. Nah, ini saya memberi ruang untuk diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita lanjutkan fungsi, ya. Jenis variabel berdasarkan fungsi. Ya. Tapi sebelumnya monggo lebih dahulu kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada tanggapan gitu. Silakan mic-nya di-on-kan, kita diskusi. Itu cerita singkat, realita, kenyataan alam semesta turun sampai menjadi variabel dan dibuktikan dengan data. Dan itulah yang nanti kita olah untuk menjawab permasalahan penelitian. Tapi kita sadar bahwa sangat mungkin ada distorsi dari realita turun sampai data, karena kita kekuatannya hanya panca indera sama logika, ya, itu terbatas sekali. Panca indera kita itu lemah, logika kita itu lemah. Bagaimana tidak lemah panca indera kita? Wong kita kadang mengamati tongkat lurus dimasukkan ke dalam air di dalam ember, mata kita tertipu. Tongkat itu tampak seperti bengkok. Ya, tongkat yang sudah berada di dalam air kelihatannya bengkok. Padahal kenyataannya, realitanya, tongkat tetap lurus. Kita dimanipulasi, mata kita menyimpulkan tongkat yang dimasukkan ke dalam air, ember, akan bengkok. Salah konklusinya. Itu hanya karena kelemahan indera penglihatan kita. Banyak contoh lagi tentang lemah dan sangat rapuhnya indrawi kita. Itu banyak kelemahan. Demikian pula akal. Begitu menyimpan banyak kelemahan.
Makanya yang dihasilkan oleh akal dan empirisme indera kita yang namanya sains pada akhirnya bisa salah, gugur, digantikan oleh yang baru. Yang kekal dan mutlak itu tidak pernah salah adalah cuman keyakinan, kepercayaan, agama yang sumbernya dari Tuhan yang kuasa. Sampai di sini saya tawarkan lagi, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi jenis-jenis variabel. Ini sudah mulai menuju ke arah kita mengenal nanti yang namanya tema penelitian, model penelitian. Ya, berangkatnya dari sini. Judul penelitian berangkatnya dari variabel. Tapi nanti kita agak stop lagi dulu setelah kita mengenal variabel, kita stop dulu, kita mundur dulu, jenis-jenis penelitian kita pahami. Ya, kita pahami, lalu kita sempurnakan dengan apa hubungannya penelitian dengan pengembangan ilmu. Nah, sampai di situ minggu depan kita baru mencoba mencari tema penelitian, judul penelitian, dan kemudian membangun model penelitian. Ya. Yang terakhir saya bertanya kepada Anda, adakah pertanyaan, adakah tanggapan, adakah yang kepingin diskusi terkait materi yang saya sampaikan? Monggo. Mas Denny barangkali, Mas Ketua Kelas, atau Mas Anwar, ya, atau yang Putri, ya, yang cewek ini ada nama Azara, Isabella, ada Taufik, ada Siti Nurhaliza. Ini masih dari Malaysia ini, ya. Ada Osela Ananda, ada Putri Paramestiwi. Monggo yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya suka, senang sekali kalau ada tanggapan, ya. Nah, kalau nggak ada tanggapan itu saya jadi kesepian. Nih, 45 ini banyak sekali. Cukup dulu, nggak ada? Ya, sudah nggak ada. Lanjut, jenis-jenis variabel. Ya, nanti kita lanjut jenis-jenis penelitian dan terakhir ilmu dan pengembangan ilmu. Saya share screen. Nah, pasti Anda sudah pernah mendengar, ya, ada istilah variabel independen, dependent, moderating, intervening. Ada lagi variabel kontrol, ya, 5. Dan ada jenis lain dari tinjauan yang lain. Kalau ini dari fungsinya, ya, ada 5 sesungguhnya. Yang kelima adalah variabel kontrol, ya, ada 5. Saya sekarang yang bertanya, kira-kira, ya, sambil mengenang mungkin semester 1, 2, 3, 4, ya, sudah pernah mendengar apakah itu variabel independen. Ingat dulu, ya, variabel itu adalah simbol atas realita yang ditangkap melalui fenomena dan kemudian bersifat terukur. Nah, itu variabel. Kelompoknya dari fungsinya ada yang independen,
ada dependent, moderating, intervening. Pertanyaannya, bedanya apa antara independen dan dependent? Ini dulu dijawab ya. Sebagai satu review penghargaan, barangkali ada yang sudah baca, yang sudah tahu, silakan untuk kehormatan diberi kesempatan Anda berpendapat. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, barangkali Mas Kelvin lagi. Ya, karena yang lain belum. Atau saya tunjuk saja ya. Mas Taufik. Ya. Apakah Anda punya ya semacam memori atau sedikit pemahaman Mas Taufik? Mas Taufik Muhammad Taufik Alamsyah ya. Apakah bedanya variabel independen dan dependen? Salah nggak apa-apa. Berangkat dari salah menjadi tahu. Ya, silakan Mas. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, lalu variabel dependen itu yang dipengaruhi, begitu bukan Pak? Iya, 100. Nah, itulah. Nggak perlu semangat-semangat saya menjelaskan. Kalau sesungguhnya Anda sudah punya pemahaman. Tapi Mas, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, mana yang independen, mana dependen, itu dasarnya saya beritahu 3. Logis, ada gayutan teori, logis, ada gayutan teori. 3. Syukur-syukur ada bukti empiris atau ada semacam hasil riset sebelumnya. Sekarang saya bertanya Mas Taufik, ini berkembang yang bisa menjawab. Anwar ya boleh, Alvin Anwar, Kevin ya boleh, kemudian mau dijawab oleh Akbar ya boleh, ya. Independen adalah yang mempengaruhi, dependen adalah yang dipengaruhi. Ya, itu dasarnya harus logis, nalar. Ya, saya bertanya sekarang, dalam kaitannya dua variabel, contohnya berat badan dan tinggi badan, yang independen mana, yang dependen mana? Ini jawabannya harus logis. Apakah berat badan adalah independen yang mempengaruhi tinggi badan, ataukah tinggi badan yang seindependen mempengaruhi dependen berat badan? Monggo, siapa saja bisa menjawab. Kalau ada dua variabel, berat badan, tinggi badan, atau tinggi badan dan berat badan, mana yang independen, mana yang dependen? Jawaban saudara harus masuk akal, diterima akal sehat, logis, dan nalar. Silakan yang ingin berkomentar terhadap pertanyaan sederhana sekali. Saya akan mencatat nama saudara sebagai bentuk penghargaan Saya mau terhadap menjawab, pertanyaan saya. Ya, Isabella. Silakan Isabella. Kalau menurut pendapat saya yang independen itu tinggi badannya Pak, karena semakin tinggi orangnya juga rata-rata semakin berat. Sementara kalau misalnya orang semakin berat belum tentu semakin tinggi Pak. Sangat rasional, ya. Anda menjadi tidak menemukan logikanya, tidak menemukan rasionalitasnya. Seandainya Anda menjawab berat badan mempengaruhi tinggi badan, itu secara empiris dibuktikan orang yang tingginya 140 kemudian makan banyak sekali biar gendut, tidak akan menyebabkan tinggi badannya naik.
tapi tinggi badan yang menyebabkan ikut mempengaruhi berat badan. Seperti itulah ya, Anda ketika mau merumuskan, mendudukkan mana yang independen, mana yang dependen. Harus masuk dalam logika. Seperti halnya juga mestinya masuk dalam logika. Yang kedua adalah sesuai dengan teori. Saya akan ngomong teori sedikit ya. Teorinya di dalam akuntansi ada suatu teori yang sangat terkenal. Namanya signaling teori. Teori sinyal. Yang garis besarnya pada intinya bahwa pada hakikatnya informasi-informasi yang berasal dari perusahaan atau dari entitas ekonomi yang bernama perusahaan itu adalah merupakan sinyal bagi pasar. Termasuk dalam hal ini fokusnya pasar saham. Informasi-informasi ekonomi yang dihasilkan dari perusahaan pada hakikatnya adalah sinyal bagi pasar. Semakin informasi itu baik, positif, menarik, maka pasar akan bereaksi positif. Contoh, perusahaan publikasi menginformasikan ke publik laporan keuangan, labanya naik atau bahkan berlipat-lipat. Kemudian hartanya terus bertambah. Kemudian ukuran perusahaannya, asetnya itu semakin besar. Likuiditasnya, kemampuan bayarnya tinggi. Solvabilitasnya, kemampuan melunasi utang, semuanya jangka pendek, jangka panjang semakin tinggi. Ini sinyal positif. Dalam teori signaling akan menggerakkan pasar, harga saham perusahaan itu akan naik. Dengan demikian, yang duduk sebagai atau yang berstatus sebagai variabel independen adalah informasi laba, informasi tentang ukuran perusahaan, ukuran tentang rentabilitas laba, ukuran tentang likuiditas, solvabilitas, itu independennya. Dependennya adalah harga saham. Secara logis masuk akal, nalar, seperti halnya tadi Isabella menempatkan tinggi badan sebagai independen, berat badan sebagai independen, paralel dalam hal ini nalar logis, informasi tentang laporan keuangan dengan segala rinciannya itu independen, dan dependennya adalah harga saham. Kata siapa? Kata saya, nalar logis. Apa betul? Iya. Bergayut pada teori apa? Teori signaling. Dan dibuktikan secara empiris, lihat artikel-artikel jurnal, hasil-hasil penelitian yang lalu, dibuka pada umumnya sama, menempatkan informasi tentang keuangan itu sebagai independen, kemudian menempatkan harga saham itu sebagai dependen. Masuk akal, sesuai dengan teori atau bergayut ada landasan teorinya, teori signaling, dan kebetulan juga sama dengan beberapa riset sebelumnya. Itulah yang dimaksud independen, dependen, harus penempatannya rasional, teoritis, atau logis, teoritis, dan lebih bagus lagi empiris. Berikutnya, ada variabel
yang diberi nama sebagai variabel moderating. Yang keempat, intervening. Lebih jelas kita ikuti slide ini. Ya. Saya akan bertanya pada Anda dulu. Anda kira-kira ini berkenan sampai jam berapa? Ya. Apa jam 5, apa 5:15, apa 5:30? Tadi Mas Denny memberikan mandat kepada Mas Kevin Eknar, co-host yang mungkin mewakili teman-teman. Jam berapa Mas Kelvin? Mas Kevin, kita berakhir 5, 5:15 atau 5:30? Kurang tahu saya kok kalau jadwal sih Pak. Takut kalau minta malah takut ini jadinya. Ya maksimalnya 5:30 ya. Ya, Kalau ya gimana? 1/4 nanti sudah tidak mungkin ya kita akhiri 5:15 ya. Baik. Ini untuk menggambarkan independen mempengaruhi dependen ya. Tolong panahnya jangan balik. Kalau nanti membuat model, ini model namanya. Independen, dependen, panah kepalanya ke arah dependen. Ini model penelitian. Saya akan memberikan contoh yang ini. Ada variabel independen mempengaruhi intervening baru mempengaruhi dependen. Kapan kita mendudukkan sebuah variabel sebagai variabel intervening? Jika variabel independen ke variabel dependen berdasarkan penelitian-penelitian yang lalu, berdasarkan artikel-artikel yang lalu, itu pengaruhnya sangat lemah, pengaruhnya sangat kecil, nyaris bahkan tidak berpengaruh, sekalipun ada teori yang mendukung, rasionalitas yang mendukung, tapi pengaruh independen kepada dependen terlalu lemah, Anda rasanya memerlukan variabel penguat yang diletakkan di tengah-tengahnya. Kalau misalkan pengaruh independen terhadap dependen, pengaruhnya itu hanya 5%, berdasarkan output aplikasi statistik, berdasarkan SPSS, nanti kita kenalkan SPSS, pengaruhnya itu 5% misalnya. Penelitian pertama dilakukan oleh A, pengaruh independen terhadap dependen hanya 5%. Penelitian kedua menghasilkan hasil riset pengaruhnya hanya 2%, 3%. Lemah, bahkan penelitian yang kesekian, penelitian DEF tidak berpengaruh. 0, bahkan tidak signifikan, tidak nyata. Pengaruhnya tidak nyata. Pada saat itulah saudara sebenarnya ditantang untuk melakukan penelitian dengan mengadakan pembaharuan. Oh, salah Pak. Contoh yang sangat jelas mungkin pada kasus pendidikan ya. Saya ambil contoh. Ada suatu pandangan bahwa sosial ekonomi keluarga yang mungkin diukur dengan pendapatan sebulan atau setahun, itu akan berpengaruh kepada variabel dependen prestasi belajar. Tapi kenyataannya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang namanya sosial ekonomi sebagai variabel independen tidak berpengaruh kepada prestasi belajar anak. Semakin tinggi kaya sosial ekonomi,
orang tua, variabel independen prestasi belajar tidak semakin tinggi pula. Ajek, bahkan ada yang turun, bahkan tidak berpengaruh. Pada saat itu Anda perlu menggunakan logika, berenung, baca lagi banyak artikel untuk mencari variabel perantara, variabel jembatan, yang itu namanya variabel intervening. Ada yang memberi nama variabel mediasi, variabel mediating, perantara. Begitu dikasih perantara, variabel, misalnya Anda menemukan motivasi, ya, motivasi belajar. Semakin tinggi sosial ekonomi, diarahkan, di-manage untuk meningkatkan motivasi belajar. Begitu motivasi belajar tinggi, itu baru menyodok terhadap prestasi belajar. Independen lebih dahulu mendongkrak intervening, baru intervening mendongkrak independen. Sosial ekonomi mendongkrak dulu motivasi belajar, baru motivasi belajar mendongkrak, menaikkan variabel dependen prestasi belajar. Variabel independen langsung 5%. Tapi variabel independen kepada motivasi belajar mungkin bisa 20%. Kemudian motivasi ke prestasi belajar bisa berpengaruh misalnya sampai dengan 40%. Pengaruh langsungnya 5%, pengaruh tidak langsungnya atau peran variabel intervening 20% kali 40%. Ya. 20 kali 40. Berapa itu? 20 kali 40%. Atau kita cari gampangnya saja ya. Kita cari gampangnya saja. Ini pengaruhnya 20, ini pengaruhnya 50. Nah, dikalikan 20 kali 50%, 10%. Lebih tinggi pengaruh tidak langsung independen melalui intervening baru ke dependen, yaitu 20 kali 50, 10%, sementara pengaruh langsungnya 5%. Berarti hasil riset Anda akan mengatakan, wahai para pembaca, bahwa motivasi belajar adalah sebagai variabel perantara yang memperkuat pengaruh independen sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar. Rekomendasinya, jangan dulu percaya bahwa sosial ekonomi mendongkrak hasil belajar. Kalau Anda gagal, lebih dahulu sosial ekonomi untuk mendongkrak motivasi belajar. Kalau motivasi belajar dapat didongkrak oleh sosial ekonomi, baru itu bisa menaikkan hasil belajar. Anda akan memberikan rekomendasi kepada siapa saja betapa pentingnya motivasi belajar agar bisa menjadi mediasi pengaruh independen sosial ekonomi menuju ke variabel prestasi belajar. Ini makna intervening. Kalau ada yang kepingin diperjelas, persilahkan Anda menanggapinya, ya. Sebelum saya menerangkan apa arti variabel moderating. Kalau ini rampung, sungguh merupakan bekal yang kuat masuk ke dalam pencarian tema, pencarian judul, termasuk membangun model penelitian. Ya, saya close. Monggo kalau ada komentar.
Silakan. Ya, ada pertanyaan, ada tanggapan? Ini dari 44, banyak sekali. Saya asumsikan tidak ada pertanyaan karena jelas, ya. Monggo. Mas Anwar ini on cam terus ya. Saya sangat mengapresiasi. Oke banget. Ada pertanyaan Mas Anwar? Atau belum? Nggak apa-apa. Mas ini Pak mau bertanya Pak, kan tadi itu kata Bapak ya Pak, variabel intervening itu perantara ya Pak. Ya. Nah tapi dari penjelasan Bapak yang sebelumnya tadi, yang ilustrasi Bapak terkait independen itu kan itu ekonomi keluarga ya Pak. Iya betul. Terus variabel interveningnya tuh tadi itu Motivasi. ya motivasi. Terus selanjutnya tuh dependennya tuh hasil belajar ya Pak. Oke ya. Nah, tapi tadi dari penjelasan Bapak sepertinya yang Alvin tangkap bukan perantara gitu Pak. Yang Bapak ilustrasikan yang sebelumnya tuh malah masuknya ke variabel moderating, jadi menguatkan gitu Pak. Soalnya tadi Bapak jelaskan sebelumnya bahwa variabel independen tuh kalau awal-awal tidak menggunakan intervening tuh sekian persen, tetapi ketika ditambahkan si perantara makin menguat gitu Pak untuk hasil pembelajarannya. Itu bagaimana ya Pak? Ya. Kalau tadi saya mengatakan peran motivasi belajar sebagai moderating, keliru, saya maaf ya. Sebagai intervening atau mediating atau mediasi. Perantara, intervening, mediasi, mediating itu sama. Variabel yang memperkuat, ya, variabel yang memperkuat atau yang menjadi perantara sehingga menguatkan pengaruh independen terhadap dependen. Mediating, intervening, ya. Jadi dalam hal ini adanya motivasi belajar itu menjadikan pengaruh independen sosial ekonomi menjadi lebih kuat pengaruhnya terhadap prestasi belajar jika melalui motivasi belajar. Kalau langsung 5%, kalau melalui motivasi belajar, ya, dimediasi oleh motivasi belajar, maka pengaruh tidak langsungnya 20% kali 50%. 10%. 10% lebih tinggi daripada 5%. Maka jelas-jelas itu sebagai variabel intervening atau mediasi, mediating. Walaupun nanti secara statistik perlu diuji lagi. Namanya uji Sobel. Ya. Apakah kenaikan dari 5 ke 10 itu nyata apa tidak? Signifikan atau tidak? Kalau signifikan, maka uji Sobelnya akan melahirkan merekomendasi bahwa itu nyata adanya. Itu masuknya pada pertemuan kesekian ya, namanya teknik analisis bab 3. Ini kita bicara masih menjelang masuknya kajian tentang tema, judul penelitian, dan nanti dilanjutkan model penelitian. Saya berharap banget pertemuan yang singkat ini sampai bisa saudara terilhami mengeluarkan tema, judul penelitian, sampai gambar model penelitiannya. Harapan saya, walaupun 4 kali ya. Selebihnya itu ya
kita berkomunikasi informal ya. Panjenengan mau komunikasi lagi informal ya bisa dengan saya. Sampai kapanpun menjelang Anda mau bikin skripsi, teringat Pak Agus gitu sambil bernostalgia, sudah semester 7, kontak lagi, diskusikan tentang judul, tentang teknik analisis, statistiknya pakai apa begitu, boleh saja ya. Tapi forum ini hanya berakhir 4 kali pertemuan, ya. Jadi monggo saya setahap demi setahap. Terima kasih Mas Alvin Anwar, Anda membuka ruang diskusi, bagus sekali. Tadi nyala ya, nyala Mas Denny juga Saudara Gista Larasati. Ini Isabella juga nyala lagi. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, monggo. Sebelum saya menerangkan moderating, harus clear. Kalau baca definisinya kita kadang-kadang samar. Kita nggak perlu definisi gajah, tapi yang perlu itu adalah tahu, mengerti, mengenal gajah. Definisi tentang moderating, intervening nanti, tapi kita tahu dulu maknanya, fungsinya, kedudukannya, ya. Monggo Mbak Isabella, kalau ada yang mau dikomentari. Pak boleh nanya? Boleh. Pertanyaan Kalau itu bagi saya menyenangkan ya. Pak kalau guru itu untuk senang dengan keaktifan muridnya. Ya, monggo, monggo. kalau di dalam penelitian itu Pak, apakah wajib ada variabel intervening dan moderating atau beberapa cuman independen sama dependennya saja Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Persoalan yang pasti dihadapi para mahasiswa menjelang nyusun skripsi, ya. Bagus sekali. Oh, jangan kayak S1, S2, S3 pengalaman ini ditanyakan, ya. Begini, tentang apakah harus ada intervening, moderating, misalnya ya, itu secara formal, normatif, berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga itu kadang-kadang mengatur agar sampai pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya pedoman penulisan skripsi itu mempersyaratkan, misalnya ya, paling tidak 3 dependen, 1 moderating atau 1 intervening, terus 1 dependen. Terus terang saya buka ya, saya sebagai pembimbing skripsi, baik S1, S2 maupun saya bimbing yang di S3, yang S1 saja, saya selalu menghimbau untuk paling tidak 3 dependen, 1 intervening atau moderating, 1 dependen, biar sedikit ada kompleksitas, ya, menarik gitu. Tapi untuk S1 itu belum dijadikan ketentuan wajib, sehingga ya nyatanya masih banyak ada meneliti hanya independen 4 atau independen 5, bahkan ada yang independennya 3, 1 dependen. Si pembimbing ya sudah oke, wong ini kan S1, baru latihan penelitian, belum S2, apalagi S3, oke-oke saja. Tapi kalau saya sebagai pembimbing hampir sudah berjalan sekian tahun, hampir 10-15 tahun, saya menghimbau, karena dalam metodologi juga saya ajari tentang makna moderating, intervening, lalu saya menagih, kalau bimbingan dengan saya, SK turun, ditunjuk saya sebagai pembimbing, saya biasanya ya minimal 2 independen,
satu moderating atau intervening, satu dependent. Kalau Anda cukup ingin penuh tantangan ya 3 independen, 1 moderating atau intervening, 1 dependent gitu. Jadi amat kondisional, bergantung pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam pedoman skripsi atau bergantung kepada pembimbing. Bahwa hanya independen saja dan dependen itu sudah layak. Ya, sudah layak. Begitu Mbak Isabella. Terima kasih, Pak. Nah, saya sekarang menghimbau Mbak Isabella, nanti kalau bikin tugas akhir, skripsi, cobalah independen 3, dependen 1, kemudian ada moderatingnya atau interveningnya. Hati-hati, memilih independen itu ada ketentuannya, ada dasarnya, ada dasar logikanya, mengapa Anda bahkan memilih dependen ini, Anda memilih harga saham, kualitas laba, Anda memilih misalnya leverage, atau apapun yang Anda pilih sebagai dependen, itu ada logikanya, justifikasinya. Memilih independen, ada alasannya mengapa itu jatuhnya. Memilih mengapa ada moderating, itu harus ada alasannya. Demikian pula intervening. Ini dipelajari nanti di tahap berikutnya. Pada saat Anda merumuskan model penelitian. Ya. Jadi nggak suka-suka saja. Ada landasan logisnya, landasan teoritiknya, dan ada landasan empirisnya. Sehingga lahirlah satu kumpulan variabel yang digambarkan membentuk model, membentuk gambar atau model hubungan antara variabel. Lalu garap sampai menjadi laporan penelitian. Pertemuan ke-16 itu harus sudah menguasai. Karena Anda masuk semester 6, layaknya Anda sudah mulai memikirkan, membuat skripsi, masuk semester 7, mengumpulkan data, akhir semester 7, kalau bisa ujian. Lambatnya akhir semester 8, ujian. Wisuda, gembira ria, dihadiri sanak saudara, foto-foto bersama, bikin video, nah, terus rampung, tenang, kerja, mapan, lalu menikah, punya anak, punya cucu, hidup bahagia, sejahtera, meninggal masuk surga. Itu kan perjalanan hidup yang kita harapkan, ya. Begitu Mbak Isabella. Kalau masih ada silahkan. Cukup, Kalau Pak. tidak ada, Terima kasih. saya anggap cukup. Sekarang kita pahami satu lagi. Apakah variabel moderating? Variabel intervening adalah variabel yang menjadi perantara, variabel yang memperkuat pengaruh independen terhadap dependen. Kata memperkuat itu wajib. Tapi moderating adalah variabel yang bisa memperkuat dan bisa memperlemah pengaruh independen terhadap dependen. Pada konteks ini, ya, independennya adalah tadi misalnya hasil belajar. Ya, sosial ekonomi. Ini intervening sebagai motivasi. Sementara ada moderating. Kedudukan variabel intervening seakan-akan sebagai dependennya. Sementara ini variabel sosial ekonomi. Ini kalau kedudukannya memperkuat atau memperlemah, maka perannya sebagai moderating. Contoh, ya, sosial ekonomi orang tua adalah independen.
motivasi belajar adalah dependen untuk sementara. Potong sampai di sini. Ya. Lalu moderating. Moderating adalah misalnya Anda menempatkan ya lingkungan pergaulan. Kalau sosial ekonominya tinggi, bisa diarahkan di manage, motivasi belajar anak menjadi tinggi. Tapi nanti dulu, ya lingkungan pergaulan anaknya bagaimana? Kalau lingkungan pergaulannya itu baik, bagus, ya ini adalah kawan-kawannya itu orang-orang yang taat, orang-orang yang sangat positif kebiasaannya, maka ia memperkuat ya independen terhadap motivasi ekonomi semakin tinggi akibat tingginya nilai pergaulan. Tapi Anda perhatikan, jikalau nilai pergaulannya itu adalah jelek, buruk, pemabok, peminum, maaf ya, mungkin sampai dengan tawuran, bolos sekolah, setinggi apapun sosial ekonomi yang harusnya itu bisa menaikkan motivasi belajar, dibanduli oleh pergaulan teman sebayanya yang jelek, maka menjadi rendah. Hasilnya malah nanti variabel moderating ini akan memperlemah pengaruh motivasi, pengaruh sosial ekonomi terhadap motivasi. Jadi kalau variabel moderating itu bisa memperkuat, bisa memperlemah. Gitu ya. Tapi kalau intervening mesti memperkuat. Kalau tidak memperkuat bukan intervening. Kalau moderating bisa memperkuat, bisa memperlemah. Oke, saya beri contoh yang real. Keragaman auditor, kantor akuntan publik. Di dalam kantor akuntan publik ada auditor-auditor, lulusan-lulusan sarjana akuntansi. Karena saya menyebut keragaman, ada yang sarjana, ada yang diploma 3, ada yang diploma 2. Ya, keragamannya itu tingkat pendidikannya. Ada yang suku Medan, ada yang Solo, yang halus itu, ada yang Medan yang agak keras tegas, ada yang Jawa Timur. Ragam pendidikan, ragam budaya. Dalam pandangan sistem audit, ini justru yang sangat beragam itu akan bisa menaikkan sinergi kreatif yang akhirnya akan mendongkrak kualitas laporan audit. Nih, maka sinergi kreatif sebagai intervening, sebagai mediating. Ya, pengaruhnya mempunyai peran memperkuat. Sekarang ada variabel moderating, keahlian manajerial yang dimiliki oleh pemimpin kepala KAP. Kalau keahlian manajerialnya itu tinggi, maka memperkuat pengaruh keragaman auditor terhadap sinergi kreatif. Yang D2 membantu D3, D3 membantu S1, yang halus menjembatani kalau ada problem-problem yang perlu diselesaikan dengan bahasa yang santun, yang budayanya agak sedikit tegas, keras, akan bisa menjadi mengambil keputusan dengan tegas,
menyelesaikan konflik dengan tegas, terbangun sinergi kreatif. Sehingga Anda akan mengatakan bahwa keragaman auditor berpengaruh signifikan terhadap sinergi kreatif, dan sinergi kreatif akan menaikkan kualitas laporan audit. Tetapi keahlian manajerial yang kacau, lemah, tidak profesional, keragaman ini akan menjadi konflik. Yang di dua merasa tersinggung, diperintah di tiga, yang di tiga merasa sudah senior, mengapa S1 perintah-perintah, yang keras semakin ngamuk, yang lemah tertindas, adanya justru konflik. Sehingga keahlian manajerial yang sangat rendah tidak menjadi memperkuat, tapi memperlemah. Dengan demikian, keahlian manajerial itu bisa memperkuat, bisa memperlemah. Karena itu ia namanya variabel moderating. Jelas ya perbedaannya? Mediating itu, intervening itu, ya selalu memperkuat. Kalau ia tidak memperkuat, ya it is not mediating. Bukan mediasi, tidak terbukti. Tapi yang namanya keahlian manajerial tetap sebagai moderating, bisa memperkuat, bisa memperlemah. Baru dia gagal sebagai moderating kalau tidak memperkuat, tidak memperlemah. Namanya tidak signifikan sebagai moderating. Tapi kalau signifikan intervening mesti memperkuat. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup bisa dipahami, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi sampai apa itu makna variabel continuous, apa itu kategorial. Sampai kemudian skala data itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, rasio. Coba dipelajari dan lanjut sampai ke jenis penelitian, murni, terapan, kuantitatif, kualitatif kita dalami lagi. Ada penelitian eksperimen, ada yang non eksperimen atau ex post facto, survei. Ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Ada penelitian populasi sensus, ada survei. Ini Anda baca di bukunya lebih lengkap, ya. Ada penelitian cross seksional, ya. Ada penelitian time series. Terakhir ada yang laboratorium dan ada yang di perpustakaan, ada yang di lapangan. Jenis-jenisnya itu. Tapi yang paling penting Anda bedakan adalah kuantitatif, kualitatif. Ini perbedaannya. Ya. Minggu depan kita perdalam lagi, baru kita akan masuk ke dalam bagaimana merumuskan tema dan model penelitian. Minggu depan, ya. Silakan dilanjutkan prosesnya ini, Anda dalami lagi sendiri, mandiri, ya. Minggu depan kita diskusi, kemudian setelah tuntas kita berlanjut tentang tema dan model penelitian minggu depan. Ini sudah jam 17:33. Saya kira kurang bijaksana kalau kita berlanjut, ya. Kita harus mengakhiri. Monggo semuanya kameranya di-on-kan, ya. On cam semuanya untuk menandai kita berakhir sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.